dari Bogor. Tadi dari rumah berangkat jam setengah 3 pagi. Jadi kita mau tektok aja teman-teman, nggak camp di atas. Dan ini kita udah di jalan tol layang MBZ, sekitar sekarang jam setengah 4, jadi udah 1 jam perjalanan ya. Di Waze kita cek waktu tempuhnya 5 jam, jadi estimasi nyampe tuh kita jam setengah 8 pagi. Untuk jalanan jam segini masih lengang ya teman-teman. Mudah-mudahan sih nanti di sana juga nggak macet ya. Karena ini weekend, kita berangkat hari Sabtu dini hari. Nah sekarang udah jam setengah 5 kurang. Ini udah ada di rest area buat mampir dulu mau sholat subuh. Tapi masih belum masuk sih, masih sekitar 10 menit lagi. Jadi kita istirahat dulu aja di mobil. Nah ini sekarang kita udah nyampe tol Padalarang, dan lihat nih teman-teman, sunrise-nya Masya Allah banget ya, cantik. Masih 2,5 jam lagi. 400 meter keluar kiri. Sunrise-nya cantik ya. Ini udah jam 7:15. Ini kita nggak tahu, ini kayaknya tadi sih ngelihat di jalan itu Sumedang ya. Cantik banget ini pegunungan yang di sebelah kanan, cuma ketutupan sama bangunan. Dan alhamdulillah ini cerah ya. Nah, ini selamat jalan. Selamat jalan. Berarti kita udah masuk mana ini? Jalan Raya atau sebelah Jalan Raya Bandung Nagrek. Ya udah Jalan Cihuni Kadunggora Garut. Ini udah masuk Garut berarti ya. Nah sekarang kita udah masuk ke daerah Samarang, dan ini view-nya nggak kaleng-kaleng teman-teman, cakep banget. Dan ini mau sih sepedaan atau jogging di sini ya, kayaknya mau sampai berapa kilometer juga ya, kalau view-nya kayak gini nggak berasa nih.
Nah, di persimpangan ini kita ambil lurus ya, teman-teman. Di sini sebenarnya ada tulisannya, cuma udah mulai agak kabur. Kalau teman-teman pakai Maps sih nggak masalah. Maps udah ngarahinnya bener. Nah, dari sini kita udah tinggal sedikit lagi ya. Ikutin lagi aja jalan ini. Jalannya emang udah nggak terlalu besar, tapi cukup untuk 2 mobil. Nah, ini untuk di jalur ini udah mulai sepi dan lumayan nanjak ya teman-teman. Jadi hati-hati aja, harus fokus ya karena kanannya ini lumayan terjal. Nah, teman-teman, dari tadi jalannya mulus lancar ya. Pas ke sini deket-deket udah mau lokasi nih kalau lihat di Maps, jalanannya lumayan banyak yang rusak, udah nanjak, udah berlubang ya. Jadi teman-teman hati-hati aja ya, fokus bawa kendaraannya. Kok sepi ya? Makanya tutup. Nggak tahu ya. Ada, Ada itu. ada. Alhamdulillah. Berapa deh? Lagi Pak. Nah, ini kita bertiga kena 130.000. Jadi per orangnya 30.000. Itu yang hiking ya. Kalau yang camping beda lagi. Nah, ini kita udah sampai parkirannya. Masya Allah. Lihat tuh, yang agak depan aja ya. Iya, kemarin. Ramai ya. Tadi di jalan sepi banget ya. Depan masih ada nggak? Enggak. Enggak. Nah, ini untuk toilet umum dan di sampingnya tuh ada masjid ya. Jadi kalau hari Jumat berarti bisa Jumatan di sini. Dan airnya dingin banget teman-teman. Insya Allah, padahal ini udah jam 9 ya. Tapi airnya kayak air es ya tadi. Dan ini adalah maps dari TWA Gunung Papandayan. Jadi abis dari atas rencananya kita mau langsung nyobain berendam di kolam renang air panasnya ya. Dan juga nanti kita mau mengunjungi Taman Edelweiss dan juga Orchid Garden. Jadi pantengin terus ya video kita sampai akhir. Dan teman-teman buat yang mau tahu ini mapsnya bisa di pause dulu ya. Nah, ini gunung Curug Letik. Ini kayaknya apa kesana ada curug ya? Baru dekat parkir aja view-nya maksimal banget. Masya Allah. Itu bocah sendiri. Nah, jadi yang kanan ini jalur pendaki, kalau yang kiri itu jalur motor. Kita bisa ke pos 6 ya kalau nggak salah tadi. Itu 20.000 sekali jalan. Ini baru nanjak berapa? 5 menit atau 10 menit ya udah ada toilet dan ini view-nya cakep banget. Insya Allah. Udah 3.000 langkah.
backgroundnya. Stop buang puntung rokok. Papandaian, jiwaku tidak dapat menemukan tangga ke surga tanpa melalui keindahan bumi. Asik. Bismillah. Nah jadi treknya tuh kayak gini ya teman-teman. Kalau ini masih landai sih tangganya. Tadi lumayan, yang di bawah tangganya agak tinggi. Oh, cakep banget ya. Insya Allah. Nah ini banyak yang hiking juga sekeluarga. Nah ini pas di perjalanan ada aliran air sungai gitu, dan airnya tuh saya kira dingin ya, tapi ternyata nggak hangat. Apa karena lagi cerah ya dari panas matahari gitu. Bagus banget. Nah di sini ada petunjuk lagi ya. Jadi jalur motor sama jalur pendaki itu berbeda. Oke, kita nemu tangga lagi. Bismillah. Atar, hati-hati. Nah, kita mau istirahat dulu, mau buka bekal. Kita sarapan dulu di sini. Ada toilet juga, jadi gak usah khawatir ya. Fasilitasnya lengkap teman-teman. Jarak sekitar 10 menit ada toilet lagi. Dilarang memasuki area berbahaya, bukaan kawah, dan jangan berdiri terlalu pinggir di tebing. Nah itu kawahnya udah kelihatan ya, bentar lagi nyampe. Sampai atas itu Yuk. Ini baunya menyengat ya teman-teman. Kalau bisa pakai masker, sedia masker atau buff. Ini tuh panas, cuma udaranya dingin banget. Ini tuh ada pakai jaket. Oke, kita udah nyampe area kawah. Nah itu kawahnya, bau belerangnya udah mulai menyengat banget. Nah kalau teman-teman mau ke kawah baru, nah itu dia di sana. Itu kawah barunya.
Cuma kita juga belum tahu nih jalurnya lewat mana. View-nya cakep banget, Masya Allah. Nah ini untuk jalurnya, ikutin aja petunjuk yang itu tuh, yang hijau kuning, yang jalur motor dan jalur pendaki. Jadi petunjuknya cukup jelas ya. Nah, di sini ada warung, udah ada warung, ada musola juga. Ini tuh kita ada di pos 7. Pos 7 ya. Ya, Bunda mau nyoba naik ke sini ya. Mau ikut nggak? Oke. Nah, naik dulu. Masya Allah, ini di menara pandangnya. Keren banget. Cuaca juga mendukung karena cerah ya. Nah ini kita lagi berhenti dulu di pos 7, jajan dulu. Bisa, ini ada mie instan, ada goreng-gorengan. Oh, ada papegaya makanya. Nah teman-teman, kalau misalkan mau ke hutan mati dari pos 7, nah itu ke sana arahnya. Tuh tangga yang ada orang lagi pada naik. Nah itu langsung ke hutan mati. Tapi kalau teman-teman mau lewat Pondok Salada ke Guberhut, nah itu ke kanan. Yang kesana emang lebih dekat katanya, cuma nanjak parah sih, lumayan tangga-tangga. Jadi kalau mau kesana ke hutan mati langsung santai aja jalannya. Nanti tasnya ada yang mau aja. Tas merahnya. Enggak. Hah? Cakep deh bayangannya doang. Yuk, bagus. Oke, kita ke atas. Bismillah. Kalau nggak kuat baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Oke. Ini kita sekarang mau ke kawah baru. Untuk jalurnya sih kalau dari atas sudah jelas ya. Nah jalannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Naiknya. Oh, nyampe situ. Baliknya kita ke situ. Baliknya ke situ, Bun. Deket. Jalan baru lewatin. Kalau lewat sini nggak mungkin. Ini ada Kayak itu dah kata Ahmad. tandanya aliran air, Kayak itu dah pipa. kata Ahmad. Kayak tambang buat listrik.
Semangat. Ya. Oke, lanjut. Oke. Wah, sungai. Nah, kita tuh ngelewatin sungai-sungai kayak gini, warnanya coklat ya. Sungai mengalir indah. Samudra dong, masa sungai Gaza. Kawahnya di sini menyengat banget. Nah, ini kita melewati sungai Belerang ya. Ini Ya. Yo. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bentar. Hah? Enggak, di situ nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lewatin air itu. Wih. Enggak. Hah? Ayo. Wih. Gak apa-apa, basah juga. Ya. Tuh. Terkontaminasi sama belerang. Dah. Naik sampai atas-atasnya kan? Enggak. Kok nggak naik sampai atas-atasnya yang kuningnya kan? Enggak lah. Cuma dari deket aja. Kayak hutan mati. Iya. Wih, sama Bunda hebat duluan. Mantul. Oke, di Danau Kawah Baru kita tuh nggak lama-lama karena bau belerangnya menyengat banget dan ini juga tuh udah jam 2 siang ya. Jadi nggak kuat sama panasnya, tapi panas, tapi ini angin ya teman-teman. Jadi saya sarankan sih tetap pakai jaket ya. Ini kita turunnya lewat jalur yang berbeda dari yang pas berangkat. Ini kita mau motong jalan, ada jalur dari arah yang kanan ini. Untuk jalur yang turun ini sepertinya jarang dilewati ya karena sepi memang dan cukup terjal dibandingkan jalur yang pas kita berangkat tadi. Nih. Nah. Dah.
Hah? Aman aman. Udah landai. Nah, ambil jalur turun di sebelah sini itu lebih singkat ya teman-teman. Cuma turunannya terjal batu-batuan gede-gede kayak gini dan kayak nggak kokoh gitu ya kalau diinjak. Jadi hati-hati aja. Ini juga agak-agak takut ya. Anakku tuh belum biasa di jalanan yang kayak gini. Jadi kita pelan-pelan aja. Oke, akhirnya nih kita sampai juga ke jalanan yang utama ya. Tinggal nyebrang sungai ini aja. Jadi lebih cepat memang teman-teman, kayaknya cuma nggak nyampe setengah jam deh kita pas turun tadi dari, Danau Kawah Baru. Tapi trek-nya memang kurang pemula friendly ya kalau menurut saya. Nah, nyampe bawah ini kita langsung sholat. Di sini ada masjidnya ya teman-teman, cukup luas juga untuk area pria dan wanita disekat dengan baik dan disediakan peralatan untuk sholat. Dan untuk selanjutnya ini kita mau menuju ke kolam renang air belerangnya ya teman-teman, kolam air panas. Ini cantik banget taman menuju ke kolamnya. Jadi teman-teman buat yang ke TWA Papandayan ini paket lengkap ya, habis tektok ada bisa langsung berendam di air belerang dan selanjutnya bisa juga berwisata ke Taman Edelweiss dan juga Orchid Gardennya. Berapa Pak? Berapa? Bertiga? Ya, jadi 65. 65. Nah ini untuk informasi suhu kolam rendam ya. Lumayan tinggi juga sih, berarti panas ya. 38,6 suhu airnya. Dan ini udah sore, kalau sore gitu lumayan rame. Nah ini dia peraturan kolamnya ya. Oh jadi batas waktu berendam sehat tuh cuma 10-20 menit aja ya. Nggak boleh lompat. Suhu airnya ini panas sih. Nah ini suhunya bener-bener panas ya teman-teman. Kayaknya kalau buat berenang gitu emang nggak cocok ya. Cuma buat berendam dan di sini juga ada kayak apa ya rekomendasinya cuma 20 menit ya maksimal berendamnya. Kosong banget ini. Ini cottage-nya. Jadi kalau yang mau nginep di kawasan Papandayan bisa tuh. Untuk info harganya bisa ke Instagram TWA Papandayan. Siap. Amin. Wah ini cantik banget sih. Kalau pagi-pagi ya, kalau nginep di sini, view-nya langsung ke sini tuh. Dan ini ada kawasan Edelweiss juga. Jadi kalau yang nggak mau ke atas, bisa lihat Edelweiss di sini. Ini bunganya sedikit. Dan di sana ada taman bunganya. Nah, jadi teman-teman, Gunung Papandayan ini lebih cocok disebut untuk tempat wisata ya. Jadi kalau teman-teman nggak mau mendaki juga bisa berwisata di sini ya, teman-teman, di tamannya, bisa juga tadi ke kolam air panasnya atau cuma mau sekedar ke pos 1 tanpa harus ke atas juga bisa. Dan semua view-nya dari mulai parkiran sampai atas tuh emang cakep banget ya. Worth it sih untuk harga tiket masuk 30.000. Dan untuk yang mau menginap di sini juga ini view-nya nggak kaleng-kaleng ya teman-teman.
Kalau udah nemu tempat indah kayak gini tuh kayaknya sayang banget kalau dilewatin tanpa foto-foto dan bikin video-video cantik ya. Ini Orchid Gardennya cantik banget teman-teman. Sore gini ya, itu ada cahaya matahari masuk dan itu makin bikin estetik banget tempat ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video kita sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.